Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Ahmad Sukari Channel. Kali ini saya akan membahas belajar Microsoft Excel dari nol episode yang ketiga. Episode yang kedua, ke-1 itu kemarin udah saya bahas, dan sekarang kita belajar Microsoft Excel dari nol, yaitu di episode yang ketiga. Di episode yang ketiga ini kita udah mulai belajar Microsoft Excel menggunakan rumus. Di sini insya Allah nanti saya akan membahas 25 rumus penting di dalam Microsoft Excel yang sering digunakan di dunia pekerjaan. Oke, nggak usah lama-lama. Yang pertama yaitu adalah sum. Ya, sum itu artinya menjumlahkan data. Dari data di sini misalnya C3 sampai dengan C7 di total semuanya jadi berapa? Itu menggunakan rumus sum ya. Ingat, dalam menggunakan atau memulai rumus harus diawali dengan sama dengan ya. Kemudian kita ketikkan saja sum. Ini sudah muncul, kita klik, kemudian kita blok dari sini ke bawah ya, C3 sampai C7, kemudian kita tutup dan enter, maka akan terjumlahkan semua dari Ariel misalkan 10 juta sampai ke Rian 11 juta, totalnya 45.500.000, dan ini menggunakan rumus sum. Sini ya, saya copy saja sini, misalkan rumusnya saya taruh di sini. Ini adalah rumus sum. Sum artinya menjumlahkan data. Nah, sedangkan yang kedua kita belajar rumus average, yaitu menghitung nilai rata-rata atau menghitung rata-rata yang ada di dalam data tabel tersebut. Misalkan kita ingin mencari dari kelima penjualan ini rata-ratanya berapa. Caranya sama seperti tadi, diawali dengan sama dengan, kemudian tulis average rata-rata. Setelah itu kemudian kita blok, lalu kita turun tutup dan enter, maka rata-ratanya dari 5 penjualan ini adalah 9.100.000. Oke, 2 rumus sudah kita pelajari. Yang pertama tadi sum itu artinya menjumlahkan keseluruhan data, sedangkan average kita mencari atau menghitung nilai rata-rata dari data yang ada. Kemudian yang ketiga kita lanjut, kita yang ketiga yaitu rumus if ya. Di sini adalah saya ingin mencari jenis kelaminnya dengan menggunakan rumus if. Maksudnya jika L itu adalah inisial untuk laki-laki, maka selain L adalah perempuan. Di sini ada rumusnya, kita coba ya, sama dengan if jika C3 adalah sama dengan L, jika C3 sama dengan L, jangan lupa tanda kutip ya, jika C3 sama dengan L maka dia adalah laki. Jika C3 sama dengan L maka dia adalah laki-laki. Selain L maka perempuan. Ya. Berarti nanti selain L itu ada berarti P, maka P itu akan secara otomatis perempuan. Maka akan ketemu laki-laki ya. Jika C3, maksudnya kalau di sini C3 adalah L, maka dia laki-laki. Selain L maka dia perempuan. Saya tarik, selain L berarti P, maka dia perempuan. Ini
Nah, walaupun ini kagak ada, berarti selain L walaupun kosong maka dia akan jadi perempuan. Ini saya hapus. Nah, oke ya. Ini adalah rumus if. Jika L adalah laki-laki, maka jika L sama dengan jika C3 adalah L, maka dia akan laki-laki. Selain itu maka dia akan perempuan. Saya ganti misalkan L ini ternyata OP, maka dia otomatis akan menjadi perempuan. L otomatis menjadi laki-laki. Ini adalah rumus if ya. If itu memberikan nilai otomatis berdasarkan kriteria tertentu. Oke, itu adalah rumus yang ketiga. Kemudian kita ke rumus yang keempat. Kita belajar rumus yang keempat itu tentang kon. Ya. Kon ini bisa digunakan untuk menghitung banyaknya data. Untuk menghitung banyaknya data yang berbentuk angka. Ingat ya, menghitung banyaknya data yang berbentuk angka. Selain angka, dia kadang error, dia nggak mau itu kon ya. Misalnya ingin menghitung banyaknya transaksi penjualan atau ingin menghitung jumlah murid dan lain-lain ya. Rumusnya kita langsung aja ke rumusnya. Kita langsung ke rumusnya. Kon ya. Kita ingin menghitung banyaknya karyawan. Nah, ini kan 5 nih. Kita nggak tahu kalau misalkan karyawan itu banyak, kalau ini kan mungkin secara manual kita bisa ngitung. Sama dengan count ya. Sama dengan count kita menghitung banyaknya karyawan. Kemudian kita tarik, kita kurung tutup, enter. Maka dan count menghitung banyaknya angka, maaf ya, sama dengan kon. Kalau tadi huruf maka dia akan otomatis 0. Kon kemudian kurung tutup, kita tarik, kita maka dia ada 0. Kenapa 0? Karena ini adalah huruf. Seandainya ini kita tambahin A, baru dia kebaca. Nah, kalau bukan nggak pakai A, maka dia akan 0. Karena akun itu untuk menghitung banyaknya angka. Oke, berarti nanti yang akan kita hitung di penjualan sama dengan count kurung tutup. Nah, kita cari di sini angka misalnya, kemudian kurung tutup, enter, maka akan dapat banyaknya karyawan yang melakukan penjualan itu ada 5 ya. Karyawan yang melakukan itu ada 5. Itu kon adalah untuk menghitung banyaknya data berdasarkan angka, itu kon ya. Misalkan tadi saya udah coba kalau huruf dia nggak mau, jadi kosong ya. Lanjut ke yang ke-5 dan ke-6. Kita ingin menghitung, mencari nilai terbesar, itu max dan min. Max itu artinya maksimal, mencari nilai terbesar. Sedangkan min itu minimal atau minimum, mencari nilai terkecil. Oke, misalnya kita ingin mencari perhitungan berapa sih penjualan yang terbesar, berapa penjualan yang terkecil. Oke, kita ingin tahu penjualan yang terbesar itu sama dengan max, kemudian kita blok, kemudian kita tutup. Nilai maksimum atau nilai penjualan terbesar ternyata ada di angka 12 juta. Nah, benar sih Boim. Ini adalah nilai maksimum. Kemudian yang ke-6 kita ingin mencari nilai minimum sama dengan min ya. Min sama kita blok lagi, kemudian kurung tutup, enter. Ternyata penjualan terkecilnya ada di 5 juta. Siapa 5 juta? Cynthia ya. Begitulah untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Udah 6 rumus kita belajar. Oke, kita langsung ke rumus yang ke-7. Nah, langsung ke rumus yang ke-7 yaitu sum if. Sum if itu apa? Sum if itu bisa digunakan jika
ingin menjumlahkan dengan hanya satu kriteria. Dengan hanya satu kriteria. Ingin menjumlahkan dengan hanya satu kriteria. Oke, ini adalah rumusnya nih. Rumusnya supaya nggak kemana-mana, kita kasih dolar. Menjumlahkan data dengan kriteria. Kita ingin mencari misalnya si sampo ini stoknya berapa, kan ini sampo nih 25, sampo misalkan 10, sampo 40. Nah, ingin tahu stok dari keseluruhan atas jenis barang namanya sampo itu jumlahnya berapa. Menjumlahkan jika atas nama sampo itu jumlahnya berapa, itu kita gunakan rumus sum if. Nah, ini rumusnya. Jika B3 sampai dengan B9 adalah sampo, maka jumlahnya itu berapa? Sama dengan sum if. Kalau pakai S berarti banyak kriteria. Jika ini kita blok, kemudian supaya nggak kemana-mana kita kasih F4 untuk menentukan dolar. F4 ya. F4. Jika B3 sampai dengan B9 adalah sampo, jika B3 sama dengan B9 adalah sampo, maka E9-nya itu berapa? Nah, kita cari stoknya baru. Ini jika 9 sampo, maka kita kasih ke sini, kemudian kita blok. Oke, kemudian kita tutup. Jika B9 adalah sampo, maka stoknya itu berapa? Oh, ternyata 75 ya. Jika B9 adalah sampo, maka stoknya adalah 75. Misalkan kita ingin rubah lagi, bukan sampo, ternyata kita pengen nyari sabun. Oh, berarti jumlah dari stok sabun adalah 44. Nah, ini kita ganti misalkan sabun ya. Kemudian kita pengen mencari siapa lagi? Pasta gigi. Ya. Pasta gigi yang ininya kita kriterianya jadiin pasta gigi. Maka stok dari semua dari pasta gigi adalah 7. Itulah untuk mencari sum if. Jika jumlah dari sabun sampai ke sini adalah misalnya sampo, maka stoknya berapa ya. Supaya nggak kabur, mungkin di sini kasih F4. F4-nya ini, F4-nya taruhin FN ternyata, biar nggak kabur. Ini juga kita kasih F4 nah, biar nilainya nggak kabur ya. Itu adalah sum if. Dan sekarang ke-8 conif ya. Kita belajar conif. Conif itu mencari banyaknya data dengan kriteria. Banyaknya data, misalnya ini bisa digunakan jika ingin menghitung banyaknya data dengan hanya satu kriteria. Misalnya banyaknya karyawan laki-laki berapa misalnya ya. Terus kita ingin mencari sampo kayak tadi ini, menjumlahkan hampir sama dengan sum if, cuma conif ini lebih ke arah angkanya. Jika jumlah atau penghitungan B3 sampai B9 adalah sampo, maka
berapa gitu ya. Total dari yang ininya nih, yang ininya samponya ada berapa kriteria, 1 2 3. Oh ternyata kriteria dari sampo itu 3. Nah, karena untuk menghitung jumlah dari kriteria, sedangkan sum it tadi ini menghitung jumlah jika ada sampo stoknya berapa. Nah, jika B3 adalah sampo, maka kriterianya sampo itu berapa. Seandainya ini saya rubah, bukan lagi sampo, misalnya sabun. Nah, kriteria sabun itu ada apa enggak? Oh ternyata kriteria sabun itu ada 2. Nah, itu adalah count if ya. Jika jumlah dari jenis barangnya kemudian adalah sabun, maka berapa kriterianya? Itu adalah count if. Lanjut ke yang 9. Yang 9 itu adalah trim. Trim itu menghilangkan spasi yang berlebihan. Misalnya kita nemuin kalimat di dalam Microsoft Excel yang renggang-renggang kayak gini nih, ini adalah spasinya mungkin lebih dari 1. Ini adalah renggang-renggang. Nah, bagaimana caranya supaya spasinya sesuai? Kita menggunakan rumus trim ya. Trim sama dengan trim, kemudian kita arahkan ke sel yang spasinya acak-acakan, kemudian kita enter, maka akan menjadi rapi. Trim menghilangkan atau merapikan spasi yang berlebihan, itu adalah rumus trim. Nah sekarang lanjut kita belajar yang namanya lower, upper, dan proper ya. Tadi kita sudah belajar yang namanya trim. Trim itu menghilangkan spasi yang berlebihan. Nah, sedangkan lower adalah untuk menjadikan huruf kecil semua dalam satu kata atau kalimat ya. Menjadikan huruf kecil semua. Misalkan ini nih, saya suka belajar Microsoft Excel, besar semua. Kalau kita ingin rubah menjadi huruf kecil semua, tinggal ketik aja lower. Kemudian arahkan selnya ke sini, enter, maka menjadi huruf kecil semua. Itu adalah lower. Sedangkan upper adalah untuk merubah menjadi huruf besar semua. Up berarti besar semua, sama dengan upper. Kemudian kita arahkan ke sini, kita ingin huruf mana yang mau kita rubah, kemudian enter, maka akan berubah menjadi huruf besar semua ya. Sedangkan proper adalah huruf besar di awalnya saja, membuat awal kata menjadi besar, huruf besar di awalnya saja, sama dengan proper. Ini proper. Kita arahkan ke sini, kemudian kita enter, maka huruf depannya aja yang besar. Oke. 10 lower, upper, dan proper ya. Lower artinya menjadikan huruf kecil semua, sedangkan upper menjadikan huruf besar semua, dan proper menjadikan huruf besar di awal katanya. Nah, kita udah belajar 12 rumus Excel. Dari 12 rumus Excel ini sering kita gunakan di dunia pekerjaan. Oke, lanjut kita yang ke-13. Concatenate. Concatenate itu artinya menggabungkan data dari sel yang berbeda. Nah, ini nih. Misalnya ini nih. Kita ingin menggabungkan data Microsoft Excel. Microsoft ada di kolom pertama, sedangkan Excel ada di kolom kedua. Kita ingin menggabungkan. Rumusnya adalah concatenate A2. Ini A2, koma. Nah, ini adalah untuk menjadikan spasi. Ya, untuk menjadikan spasi, tanda kutip, kemudian spasi, ini untuk menjadikan spasi. Ya. Kemudian kita ambil B2, maka akan seperti ini. Kita langsung praktekkan ya. Sama dengan concatenate ya. Ini. Kemudian kita ambil satu katanya, kemudian koma, tanda kutip 2, spasi, tanda kutip 2. Ini untuk menjadikan Microsoft spasi Excel gitu ya.
kemudian koma, kita ambil lagi kata di yang keduanya, turun tutup enter, maka akan menjadi 1. Seandainya ini kita jadikan dan, maka akan jadi dan ya. Ini adalah spasi atau penggabungan dari dua kata. Kemudian sama yang ini tinggal ini aja. Nah, ternyata gampang gitu ya. Ini adalah concatenate, concatenate ya, atau penggabungan concat, atau penggabungan dua sel yang berbeda menjadi satu. Kalau misalkan kebalikannya, ternyata udah gabung nih ke sini, mungkin bisa aja coba kontrol apa ya, lanjut ke yang 14 ya, yang tadi caranya biasanya misalkan kata depan, saya tadi pengen kata depan, ini kata belakang, kebalikannya, misalnya Microsoft sininya Excel, biasanya saya menggunakan Ctrl E. Nah, ini juga Ctrl E. Nah, gitu. Itu untuk memisahkan. Tadi menggabungkannya kita pakai concatenate atau concat, sedangkan memisahkannya bisa aja saya tadi menggunakan Ctrl E, memisahkan dua kata menjadi dua kolom. Oke, langsung kita ke len yang ke-14. Mungkin nanti akan kita bagi dua dari 25 rumus ini, ada episode yang ketiga bagian A, episode bagian B ya. Dari sisa rumus yang ini kita habiskan dulu sampai 15 rumus ya. Sekarang yang len itu menghitung banyaknya karakter dari sebuah data. Len menghitung banyaknya karakter dari sebuah data. Bingung kan? Saya juga bingung. Ya, digunakan untuk menghitung banyaknya karakter dalam sebuah sel. Biasanya bisa pakai rumus ini untuk memvalidasi jika ada inputan data yang salah. Misalnya nih, nomor NIK KTP itu secara defaultnya itu ada 16. Ternyata ada dari sekian banyaknya data, ada yang cuma 14, ada yang cuma 13. Nah, bagaimana supaya kita ngedetek nomor KTP itu harus benar-benar 16? Menggunakan len ya, menggunakan len. Saya langsung praktekkan, sama dengan len, kemudian kita arahkan ke nomor NIK KTP yang ingin kita cari, kemudian kita enter. Oh, ternyata dari NIK KTP ini ada 16 karakter. Kita kesiniin, oh ternyata ini ada 14, berarti kurang, ini ada 15. Menghitung banyaknya karakter dari sebuah data itu menggunakan len ya. Kita ingin mengetahui nih, ternyata nomor KTP ini ada yang 14, ada yang 15, ternyata itu nggak valid. Bisa aja untuk menghitung nomor HP yang biasanya 12, ternyata ada yang 15 atau 16. Bener nggak nomornya ada sejumlah 16 untuk KTP ya. Lanjut ke selanjutnya. Oh, ini selanjutnya kita belajar yang namanya left, mid, dan right ya. Left, mid, dan right. Untuk left itu mengambil beberapa karakter dari yang paling kiri. Misalnya ini left ini karakternya, ini kita ambil dari yang KTP ini karakter. Ternyata kita ingin mengambil 3 karakter dari sebelah kiri ya. 3 karakter dari sebelah kiri sama dengan left. Kemudian kita arahkan ke sel ini, koma. Kita butuhnya berapa karakter yang mau kita ambil dari sebelah kiri. Misalkan saya butuh 3, maka enter. Kita ambil KTP 3 karakter, 3 huruf ya.
Sedangkan mid ya, banyaknya karakter, kita ambil mid itu tengah-tengahnya, tengah-tengah yang mau kita ambil ya, tengah-tengah yang mau kita ambil dari misalnya ini nih, sama dengan mid C3, kita ambil di C3, kemudian 7, berarti dimulai dari 7, dari kiri dari 7 itu kita ambil cuma 4 karakter ya, cuma 4 karakter. Misalkan nih saya praktekin sama dengan mid, kemudian arahkan ke sini, koma, kita butuh misalkan 7 karakter dari depan, 7, kita mau ngambilnya berapa dari tengah itu yang mau kita ambil, misalkan 5, 7 karakter dari depan yang mau kita ambil, tengahnya 5, maka 5 angka yang kita ambil. Seandainya mau kita ambilnya 7 angka yang keambil dari tengah-tengah karakter itu untuk mengambil karakter yang tengahnya. Sedangkan right untuk mengambil banyaknya karakter dari sebelah kanan, sama dengan right, kita ambil dari sini berapa karakter. Oh ternyata KTP itu 16 karakter, kita butuh 16 karakter, enter, maka akan yang terambil 16 karakter dari sebelah kanan. Tinggal kita siniin, tinggal ingat ya, tanda palang hitam, kemudian klik kiri mouse 2 kali, maka akan secara otomatis ke bawah. Oke, demikianlah 17 rumus di dalam Microsoft Excel ya. Nanti kita akan lanjut ke yang 18 dan ke yang 19 sampai 25.